Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Pertama kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang mana kita tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Muhammad Hufron MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Hadis Tarbawi PAIH. Video ini bersemboyan berbakti, berkarya, dan bermanfaat. Aspek biologis manusia. Aspek biologis manusia memiliki beberapa pion penting, yaitu aspek biologi dasar, jenis aspek biologis, faktor biologis manusia, dan aspek perkembangan manusia. Aspek biologi dasar memiliki beberapa aspek, terutama aspek pendidikan, aspek budaya dan sosial, aspek tauhid, dan aspek biologis. Jenis aspek biologis memiliki 5 jenis, yaitu aspek psikologis, yang kedua aspek sosial budaya, yang ketiga aspek primer, yang keempat aspek sekunder, dan yang kelima aspek tersier. Faktor biologis manusia memiliki 2 faktor, yaitu 1. Faktor perkembangan intelektual. Faktor ini mencakup beberapa aspek, yaitu 1. Aspek keturunan, yang kedua aspek lingkungan yang mencakup keluarga, sekolah, komunitas, dan rekan. Yang kedua, perkembangan fisik dan kognitif anak. Faktor ini mencakup beberapa aspek, yaitu 1. Perkembangan fisik yang mencakup tinggi badan, berat badan, proporsi dan bentuk tubuh, otak, dan keahlian motorik. Yang kedua, perkembangan persepsi yang mencakup sensasi, persepsi, dan perhatian yang mengacu pada selektif persepsi. Selanjutnya, aspek perkembangan manusia. Secara umum, para ahli perkembangan sering membagi aspek-aspek ini menjadi 3 bidang yang luas dengan terminologi yang berbeda, meliputi aspek biologis, kognitif, dan sosial emosional. Dibagi menjadi aspek fisik, kognitif, dan sosial emosional. Hal ini kurang lebih mirip dengan membagi aspek perkembangan menjadi 3 aspek, yaitu aspek fisik, aspek kognitif, dan aspek psikososial. Kehidupan itu seperti roda, tetapi roda itu tidak akan bergerak jika kita tidak ada yang menggerakkannya. Siapa yang menggerakkannya? Yaitu kita. Makanya kita janganlah bermalas-malasan supaya roda kita masing-masing bergerak. Selanjutnya, hadis tentang aspek biologis manusia. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillahi bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, hadisna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wasadiq wal masduq qala, inna ahadakum yajma'u khalqahu fi batni ummuhu arba'ina yawman summa yakunu alaqahu maslu dzalik summa yakunu mudghah maslu dzalik summa yab'atsallahu malakan fayu'ammiru bi arba'in kalimat wa yaqulu lahu taba amalahu warzaqahu ajali wasaqti au sya'id summa yanfakhu fihi ruh fa innar rijalu minkum liya'malu hatta ma yakuna baini wa bainal jannah illa dhara fa yusabbiqu alai kitabahu fa yu'amilu amala ahlan fa yusabbiqu alai kitabahu
fayamalu amalan ahlin nar wa ya'malu hatta ma yakuna wa bainan nar ila dhara fayusabbiqu alaih kitaba fayamalu bi'amalin ahli al-jannah. Artinya dari Zaid bin Wahab, Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah menceritakan kepada kami dan beliau adalah seorang yang benar lagi dibenarkan. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptanya di perut ibu selama 40 hari. Kemudian ia menjadi segumpal darah, kemudian menjadi daging sama seperti itu. Kemudian Allah mengutus malaikat dan diperintahkannya menulis 4 kalimat. Katakan padanya, tulislah amalnya, rezekinya, sengsaranya, atau bahagianya. Kemudian ditiupkannya roh kepadanya. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian melakukan amalan hingga tidak ada lagi di antaranya dengan surga kecuali 1 jengkal. Namun kitabnya telah mendahulunya, lalu ia melakukan amalan penghuni neraka. Dan sesungguhnya orang yang berbuat tidak ada di antara dirinya dan neraka kecuali 1 jengkal. Namun kitab telah mendahulukannya, maka dia melakukan amalan penghuni surga. Kesimpulan dari hadis ini adalah kita tercipta dari segumpal darah, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan ruh kepada kita dan memerintahkan malaikat untuk mencatat kalimat, yaitu amalnya, rezekinya, sengsaranya, dan bahagianya. Kemudian jika kita melakukan perbuatan amalan buruk, maka Allah janjikan neraka kepadanya. Dan jika kita melakukan amalan-amalan yang baik, maka kita dijanjikan Allah surganya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.